Tua versus muda. Diskusi dengan pikiran terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhud Alinuddin, usia 52 tahun, pekerjaan staf ahli DPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Faiz Habibi, biasa dipanggil Faiz. Umur saya 24 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan aktif juga di kepemudaan PKS Cimanggis. Oke, gimana nih Bang? Menurut data dari teman-teman PKS Muda nih, kita punya data orang Indonesia itu kecanduan, bahkan di dunia itu dari 47 negara yang dianalisis, itu Indonesia itu berada di peringkat 9, itu yang kecanduan media sosial gitu. Nah, kalau dari saya sendiri sih Bang, ini tadi pagi tuh, saya udah buka semua nih, dari penelitian ini kan ada beberapa sosial media, ini saya buka semuanya nih, tadi pagi saya buka YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook gitu kan. Nah, menurut Bang Suhud ini gimana nih Bang? Kalau pagi-pagi tuh biasanya kita buka apa sih Bang? Ya kalau saya sebelum cek media sosial itu pertama ya setelah sholat subuh tuh diusahakan selalu baca Quran dulu. Masya Allah. jadi jangan buka media sosial, WA atau apapun sebelum baca Quran gitu. Jadi jangan sampai. Nah itu pagi hari itu kan menentukannya. Okay. Ya pasti karena sekarang ini eranya sudah era digital, era informasi. Ya mau tidak mau memang situasi yang mendorong setiap orang itu untuk berinteraksi lebih lama, lebih banyak dengan media sosial ya. Ya apakah itu yang melekat di handphone kita kan, yang kalau generasi saya mungkin nggak sesering generasi milenials ya atau anak muda. Ya paling kalau saya itu yang sering WhatsApp gitu kan, Facebook juga udah nggak gitu. Ya karena saya aktif di politik ya dan ngikutin tren juga, ya punyalah kayak Instagram gitu. Ya paling itu aja. Oke, kalau dari anak muda sendiri sih dari saya itu Bang. Jadi kalau dari sisi anak muda ya, itu kita ada yang namanya FOMO, Fear of Missing Out gitu. Jadi kita buka sosmed itu ya gitu Bang. Karena kan kita tuh nggak mau ketinggalan informasi sih kalau dari anak muda tuh. Kita mau tahu nih yang lagi trending apa, terus nanti di YouTube itu video-videonya tuh video klip dari idola kita nih, biasanya cewek-cewek tuh kita ngelihat yang idola kita lagi nyanyi apa nih, bikin video klip apa, terus yang lagi trending itu biasanya ada di YouTube trending juga gitu Bang. Jadi kalau dari anak muda ya, kalau dari sisi kalau di Bapak sendiri kan di Bang Suhud ini itu lebih kayak kepada informasi ya, kita mau interaksi gitu. Nah kalau dari anak muda tuh selain informasi kita juga nyari berita sih Bang. Jadi kalau di data yang dikasih sama tim PKS Muda ini berarti benar ya Bang ya? Orang Indonesia itu kayaknya kecanduan sosial media itu benar ya, dari orang tua sampai ke anak mudanya itu juga kecanduan ya Bang ya? Iya memang, pertama karena memang situasi zamannya kita sudah masuk ke era seperti itu, dan ditambah lagi memang Indonesia ini kan tradisi literasi membaca itu kan lemah ya. Jadi memang ketika ini masuk media ini ya langsung nyambung gitu, makanya ketika dia ada di urutan 9 ya karena memang ada kultur juga yang mendorong gitu. Makanya ketika ada media sosial yang singkat, kemudian cepat gitu kan, instan, ya cepat laku gitu. Oke, jadi emang benar ya Bang ya, kalau riset yang ada di sini nih, dari data yang dikasih tim PKS Muda itu benar banget ya. Lalu emang ada ngaruhnya ya Bang ya? Kalau menurut saya sih anak muda itu sekarang banyak yang pintar juga. Tadi kan Abang singgung nih, ada riset pembacanya rendah gitu ya. Untuk ketertarikannya atau literasinya itu rendah gitu. Tapi sekarang anak muda banyak yang berprestasi kan. Ada yang juara olimpiade, ada yang berprestasi juga di selain di analisisnya gitu. Tapi menurut Anda enggak sih Bang. Kalau dari anak muda sendiri tuh emang mungkin Anda jelasin juga ya Bang ya, dari sisi anak muda ya. Literasinya itu mungkin bukan rendah kali ya. Itu dia tuh lebih tertarik kepada satu hal atau dua hal tertentu. Misal kayak sekarang tuh yang ini mungkin di data nggak ada kali ya. Nah itu harusnya di datanya itu tambahin nih paling baru. Ini menurut aneh ya, itu sekarang di bulan-bulan ini apalagi di pandemi gini, itu ada namanya sosial media TikTok Bang namanya. Nah di TikTok ini itu ada yang namanya FYP lah sebutnya gitu, FYP. Nah di FYP ini itu sesuai preferensi orang-orang Bang. Jadi misalnya kalau kita suka buka yang olahraga, ntar di FYP gitu. Olahraga gitu. Nah TikTok itu ya gitu, jadi
saking canggihnya sistem zaman sekarang itu memudahkan kita ya, mungkin kelihatan emang literasinya rendah Bang. Jadi kayak sekali kita buka tentang ya olahraga tadi, ya olahraga yang kelihatan. Atau misalnya berita-berita yang lagi hangat gitu. Atau misalnya kalau sekarang tuh yang lagi sering trending tuh komedi Bang. Jadi apa ya, mungkin karena di dunia nyatanya kan anak muda ya baru lulus misalnya. Atau SMA juga ngadepin UN, ngadepin ujian yang banyak gitu kan, anak muda gitu kan. Zaman sekarang kan suka ini ya, suka gampang stres. Nah itu kalau dari sisi anak muda ya, itu sosial media ini jadi kayak pelarian gitu Bang. Jadi kayak apa ya? Kalau tadi kan Abang sendiri kan jelasin kalau pagi-pagi sebelum buka sosmed baca Quran. Kalau kita bangun tidur langsung buka TikTok sama Instagram. Dan yang dicari ya pelarian itu Bang. Ah tadi malam gue habis belajar nih, gue pagi mau ujian jam 8, habis subuh ngapain enaknya ya? Ya buka ini tadi, di yang sering kita suka gitu Bang kalau dari anak mudanya gitu. Mungkin kecenderungannya gitu Bang. Nah, kalau dari sisi Abang sendiri, ada nggak sih Bang yang cocok gitu kira-kira biar orang-orang ya seumuran Abang atau ya mungkin lebih di atasnya lagi, lebih senior itu biar kecanduannya itu mungkin kayak yang baik gitu. Mungkin kan kecanduan nggak bisa dihilangin ya. Ada bisa nggak sih diarahin kayak yang baik Bang? Gitu, Bang? Ya ini kan kita masuk ke era baru ya. Nah, sehingga sebetulnya pasti ada positif negatif ya. Karena itu ya harus terintegrasi semua. Pertama dari segi aturan harus clear karena di kita sekarang ini kan ada persoalan di misalnya undang-undang perlindungan pribadi. Jadi kita ini kan nggak ada istilahnya tuh nggak ada proteksi terhadap privasi gitu. Nah ini harus, nah itu yang masuk ke wilayah undang-undang peraturan. Kemudian yang kedua juga ada aspek edukasi misalnya kepada orang tua supaya dia ngerti bagaimana tabiat dari media sosial ini, era zaman baru ini gitu. Zaman baru ini sehingga mereka bisa menyikapi mendidik anaknya secara tepat. Nah, yang ketiga soal kecerdasan literasi. Nah, kecerdasan literasi ini ya harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, ya lembaga pendidikan, guru, orang tua. Ya, jadi cerdas literasi. Nah, di PKS itu kan ada tuh pendidikan cerdas literasi ya, Humas yang ngadain tuh. Jadi Humas melakukan pelatihan cerdas literasi, bagaimana kader PKS itu bisa menyikapi, memanfaatkan media sosialnya secara cerdas dan efektif gitu. Jadi tidak melulu sifatnya hiburan semata misalnya, tapi juga ada aspek edukasi, ada aspek yang lain gitu. Kalau dari Ani sih, kalau tadi ya gitu, kecanduan sosmed ini ya diarahin ke lebih baik aja. Mungkin nggak apa-apa, tetap kecanduan, memang mungkin informasinya tetap harus tetap butuh informasi, tetap butuh kayak dapat manfaat-manfaat dari sosmed. Jadi mungkin diarahin ke lebih baik gitu Bang. Apa harus dilepas juga menurut Abang gimana Bang? Kalau dari Ani sih ya itu arahin ke lebih baik aja karena nggak bisa dilepas nih kecanduan. Jadi, kan. Media sosial ini kan sebetulnya dia sebagai media dan sarana bagi kita untuk lebih mempermudah banyak hal ya, komunikasi terutama, bisnis juga udah masuk kan. Nah, tapi kan kehidupan yang prinsip itu kan tetap. Maksudnya gini, yang prinsip itu bahwa kita ini orang yang beragama misalnya, ya artinya orang yang punya kewajiban terhadap agama, orang yang punya kewajiban terhadap kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi jangan sampai sarana ini mendominasi atau ya mendominasi kehidupan anak muda, misalnya dari pagi sampai sore nge-game misalnya. Sementara sebetulnya hidup dia tuh kan nggak cuma untuk itu. Ada aspek yang lain ya yang dia harus lakukan. Dia harus ibadah misalnya, dia harus sholat, dia harus ngaji, dia harus. Nah itu yang hal yang seperti itu yang harus diingatkan ya, bahwa dan juga pemanfaatannya ya harus produktif. Kalau dia rajin main games ya diarahkan ke yang produktif, misalnya ikut kejuaraan dunia misalnya atau apa kan bisa. Oke, berarti kalau dari Bang sendiri kan dari tadi kita ngomongin anak muda nih. Kalau dari sisi dari Abang sendiri nih yang udah senior gitu, kecanduannya tuh kayak gimana sih Bang? Dari tadi ini belum denger nih. Mungkin bisa diceritain nggak tuh? Biar kita bisa nyari solusi juga. Kalau tadi kan kita udah nyari solusi buat anak muda nih. Kalau dari Bang sendiri ada nggak tuh buat orang-orang tua tuh, soalnya kadang-kadang suka kita salahin kan. Kalau mohon maaf nih, ada yang namanya jokes bapak-bapak. Apa tuh? Jadi jokes tuh yang garing dan cuman bapak-bapak doang yang ngerti nih. Mungkin nggak apa-apa ya, bisa jadi. Iya, dan juga dari anak muda sendiri, mohon maaf nih, kita sering nyalain orang tua itu karena sosmed itu jadi
gampang nyebarin berita hoax dan segala macam. Nah itu ada nggak sih Bang nih, biar kita ngasih solusi juga nih. Jadi solusi kita tuh bisa menyeluruh, nanti mungkin ada yang dengar diskusi kita tuh bisa nyampe juga ke orang tua tuh jadi solusi juga buat ke orang tuanya Bang. Gimana Bang? Biar kita cari solusi juga nih gitu. Ya sebetulnya problemnya kan jadi sama ketika edukasinya rendah, kecerdasan literasinya terbatas. Ya antara yang tua sama yang muda sama aja. Sama aja. Jadi nyebar hoax juga gitu kan. Karena nggak ada kecerdasan literasi kan. Kemudian juga nggak ada pemberian wawasan terkait media sosial. Cuma kalau orang tua kan terbatas ya. Artinya paling tinggi apa Facebook misalnya kan. Iya. Generasi saya itu ya Facebook mainannya gitu. Terus kalau misalnya yang ini ya WhatsApp, dia pakai yang lain tuh udah kebingungan gitu. Saya aja kalau di sini ini jarang gitu, misalnya buka selain WhatsApp jarang gitu. Padahal saya pakai di partai ini ada menggunakan aplikasi lain gitu. Tapi karena ya itu tadi faktor U tadi kan, ya interaksi dengan perkembangan yang seperti ini kan nggak terlalu ini gitu. Oke, berarti tadi Abang nyampein kan di awal-awal tuh udah ngasih tahu ya literasi. Tapi memang yang terjadi itu memang di orang tua itu ketidakpahaman perubahan perilaku yang terjadi pada anak akibat media sosial ini. Jadi orang tua yang nggak ngerti itu jadi bingung, ini anak kenapa sih misalnya berjam-jam megangin HP kok bisa joget-joget gitu. Bang sekarang, joget-joget, tahu kan? Joget TikTok ya. Nah jadi sebagian orang tua tuh kan bingung, ini orang kok bisa lama-lama duduk gitu, lama-lama bengong, kalau generasi saya atau generasi di atas saya itu kan biasa kerja ya, artinya keluar rumah, ya nggak sempet lah gitu. Nah, ketika ada generasi baru, ada teknologi baru seperti ini, ya mereka jadi terkaget-kaget juga. Nah, akibatnya terjadilah ya sering terjadi itu tadi ketidakpahaman, kesalahpahaman antara orang tua dengan anak karena orang tuanya nggak ngerti. Sementara anaknya juga kurang edukasi, ya akibatnya begitu. Oke, Bang. Ya bahkan banyak anak yang ya stres gara-gara kebanyakan main itu kan media sosial. Ada yang itu abang kecanduan tuh sampai iya nggak bisa ini lepas, jadi kayak gimana ya? Ya gitulah. Nah itu kan serem banget kalau begitu ya. Ingat ya, kalau yang sesuatu yang over itu, yang lebay, yang berlebihan itu bahaya. Jadi istilah kecanduan itu sebetulnya jangan sampai ke situ. Ya jadi orang kecanduan ngerokok jelek gitu. Rusak buat badan dia, kecanduan begadang nonton. Jadi sebetulnya istilahnya bukan jangan kecanduan lah, misalnya suka atau misalnya misalnya istilah yang lain yang lebih smooth adiktif. Adiksi. Kayaknya sama, kecanduan sama adiksi bukan sama. Nggak, biar ini aja, biar nggak sering aja disebutin ya. Jadi kalau istilahnya kecanduan memang kalau nggak tahu ya, mungkin karena saya orang tua atau gimana, jadi kesannya itu masih kayak orang kecanduan ngerokok gitu, atau kecanduan minum-minuman keras, kecanduan sesuatu. Nah jadi kalau sesuatu yang berlebihan itu tetap buruk bagi kita. Dari anak muda sendiri sih, mungkin Anda ngasih pandangan juga ya Bang ya, buat mengontor tadi. Kadang-kadang emang kita itu lebih tertarik sama yang negatif ya, yang buruk. Yang bukan yang buruk apa ya? Yang enak didiskusikan, yang enak diomongin nih, yang heboh, yang hot, yang trending. Nah, karena itu tadi, kalau dilihat yang trending-trending, apalagi di Twitter Bang, itu dari anak muda itu tahu tuh. Ini kalau trending-trending gak jelas, itu ada pengaruh dari buzzer itu tadi disebut gitu. Jadi emang mungkin nggak boleh judging ya ke anak muda dan ke orang tua ya. Jadi memang kalau mungkin nanti kan kita kan harus nyari solusi nih, daripada kita ngasih keresahan doang ya. Itu kalau udah kelihatan gitu ya, ada yang kecanduan sosmed atau apa, itu dideketin secara ini cocok nggak sih Bang kalau dideketin secara satu persatu? Kalau dari Anda sih, Anda udah beberapa kali ngedeketin teman yang benar-benar kecanduan sosmed, itu pengaruhnya lumayan sih kalau diarahin. Kalau kecanduan sosmed tuh kayak gimana sih? Kecanduan sosmed tuh ya gimana ya? Kalau anak muda sendiri tuh bilang gini Bang, ada yang namanya no lab, ada kehidupan. Jadi kayak pagi dia buka Jadi bangun tidur dia langsung gitu. Jadi siangnya nanti dia, pokoknya tuh kalau ibaratnya story, pernah lihat WhatsApp story kan Bang ya, anak muda itu titik-titik, jadi kayak di sosmednya itu, di story-nya itu kayak jedanya tuh dikit banget, titik-titik. Jadi abis story lagi, abis ngepost apa, posting ini lagi gitu. Jadi kalau dilihat grafiknya tuh nggak putus-putus gitu. Nah gitu, jadi kalau di anak muda sendiri sih gitu sih Bang. Makanya ini tadi tuh gregetan gitu kan, buat ngasih solusi buat anak muda nih, karena kan Anda anak muda juga ya.
Makanya tadi penasaran juga kalau orang tua kayak gitu ya, berarti emang kurang komunikasi aja sih ya buat ke orang tua. Terus juga apalagi kan mungkin zaman dulu itu tadi Abang singgung ya, kejelasan literasinya mungkin rendah gitu ya. Jadi makanya kalau di judging kayak tadi kan, wah lu kecanduan, wah lu. Nah terus Bang, kedepannya nih, kalau dari Bang sendiri udah tahu kan nih, udah ada riset, udah ada udah ada penelitiannya gitu kan. Dan apalagi kan sekarang masih tambah lagi pandemi kan, ada situasi baru nih, yang pastinya kita sosmed itu ya pasti selalu dipakai kan gitu kan. Nah itu dari Bang sendiri bener ada nggak nih mungkin rangkuman dari diskusi hari ini nih, terutama buat generasi Abang nih? Ya artinya kecuali tadi ya soal pentingnya edukasi dan membangun kecerdasan literasi, juga pentingnya peran dari para influencer yang punya kesadaran. Ini kalau anak-anak PKS muda kan saya menyebutnya influencer yang punya kesadaran. Nah, influencer yang punya kesadaran inilah yang harus mengambil peran untuk mengarahkan teman-teman yang istilahnya itu kecanduan nggak jelas gitulah. Kalau kecanduan jelas kan ada duitnya ya. Dia bikin konten, dia bikin konten tiap hari kan ada uangnya gitu. Bisa bantuin emaknya segala macam kan, itu kecanduan jelas masih oke lah. Tapi buat yang kecanduan nggak jelas ini yang harus dikasih pemahaman oleh para influencer ya, para aktivis muda, agar media sosial ini bisa dipakai, digunakan oleh anak muda sesuai dengan porsinya gitu. Oke, kalau dari sisi anak muda sih, aneh saranin ya. Ini kan dari tadi kan kita udah ngomongin nih, ya itu tadi banyak-banyaklah komunikasi sama manusia asli. Jangan dengan nama robot, apalagi jadi ya Masya Allah gitu kan, ya jangan sampai lah jadi tadi buzzer gitu kan, yang emang buzzer apalagi yang kurang baik gitu. Jadi cari panggung aja lah, dari kan udah ada risetnya, udah ada datanya gitu kan. Nah ini nggak perlu tahu data-data kayak gini gitu kan. Karena tadi makanya aneh saranin nggak usah puas. Tadi disaranin juga nih dari generasi dari Pak Bang Suud ini, itu daripada puasa sosmed tuh nyari kebermanfaatan aja Bang ya. Tadi kan disuruh nyari influencer yang memang positif dan juga nyari penjelasan terkait sama tadi di PKS itu ada sekolah literasi ya Bang ya, dari Humas gitu. Jadi dan yang terakhir, kalaupun memang kita setelah menyebarkan kebaikan itu, anak muda tahu sendiri lah karena itu nggak mau manggung kalau nggak ada yang nonton. Nah makanya kan butuh panggung kan, butuh itu slow gitu, karena yang kayak YouTuber dah, teman-teman nih yang lagi nonton itu ya YouTuber pasti kan dari subscriber 1.000, 2.000 sampai sekarang 1 juta, 2 juta ya. Itu begitu. Jadi nanti siap-siap ya kalau udah kedepannya itu sosmed itu benar-benar mencandu kehidupan kalian gitu kan. Sekalian aja kalian jadi influencer di sosmed ini, dan tadi ya jadi influencer yang baik di sosmed itu. Mendorong pada kebaikan gitu. Tidak selamanya kecanduan itu memang memang buruk, tapi dari kecanduan ini kita bisa menjadi lebih baik asal diarahkan ke tempat yang benar gitu. Jadi jangan cepet kecewa terus kayak merasa dijudging itu kalau kecanduan ya jangan gitu Kak. Kalau yang memang udah kecanduan dan merasa kecanduan di sosmed ini gitu kan, ya udah arahin aja jadi hal yang baik. Jadi nggak perlu ikutin puasa sosmed, nggak perlu ikutin metode-metode biar nggak kecanduan lagi, nggak perlu. Siapa tahu di sini kalian bisa menemukan rezeki gitu. Ya, kemajuan zaman itu selalu memberi peluang baru bagi masyarakat ya, terutama bagi anak muda. Nah, oleh karena itu jadilah pengguna media sosial yang cerdas ya, sehingga bisa mengendalikan zaman dan kita tidak dilindas oleh zaman gitu. Itu barangkali. Oke, itu aja Bang. Oke.